Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi ini kita mengucap syukur karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita masih diberi hari yang baru, kita masih diberi nafas yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama-sama sujud di altarnya untuk memulai hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk ke dalam doa pagi kita. Saat ini mari kita bersama-sama naikkan pujian kita, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Kau terus memberikan kami hari yang baru, nafas yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memulai hari ini dengan datang ke hadirat-Mu bersama-sama di dalam doa pagi, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya segala puji-pujian kami dapat menjadi penyembahan yang harum di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan seperti fajar yang ada di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Mari kita terus memuji Tuhan, kita angkat pujian kita, janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saat ini mari kita bersama membuka Alkitab kita yang akan mendasari renungan pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus 2
ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Satu Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Evangelis Reza Pauki, mari kita mempersiapkan hati kita angkat pujian kita. Bapa Surgawi memeliharaku. Pada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman, Bapa Surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di
Evangelis Reza Pauki akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita akan mendengarkan renungan bersama-sama pada pagi ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang sungguh luar biasa Kau boleh beri bagi kami sebelum kami melangkah di hari ini. Kami memulai dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan pada kesempatan yang indah ini kami akan merenungkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini akan menguatkan kami, memberkati kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena di pagi ini Tuhan boleh memberi kita kesempatan lagi untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saya tidak akan membaca kembali bagian firman Tuhan ini secara lengkap, tetapi saya akan membaca di dalam ayat yang ke-16 karena bagian inilah yang menjadi pokok dan menjadi bagian yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Di dalam ayat yang ke-16 mengatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa ketika kita merenungkan bagian ini, kita dapat memperoleh satu gambaran kehidupan sebagai orang-orang percaya yang kita ketahui bersama bahwa kita ini adalah orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa saat yang lalu kita sudah merayakan bersama-sama hari kemerdekaan dari bangsa kita tercinta yaitu bangsa Indonesia yang ke-78. Dan kita sungguh mengucap syukur bersama-sama karena ada satu hari yang sungguh luar biasa yang boleh kita nikmati, boleh kita rayakan bersama-sama tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Berbicara tentang kemerdekaan, seperti saya katakan di awal tadi bahwa kita ini adalah orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Nah, renungan kita pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan dan bersama-sama belajar bahwa kita sebagai orang-orang percaya kita hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Kita dimerdekakan dari belenggu dosa yang dulunya kita hidup di dalam kegelapan dosa. Ada satu cerita dari seseorang yang mengaku ingin dapat atau ingin mendapatkan satu kedudukan dengan jabatan tertinggi di tempat di mana ia bekerja. Nah, seseorang ini dia memiliki keinginan, dia memiliki upaya yang dia lakukan untuk dia memperoleh atau menduduki jabatan yang tinggi di dalam tempat dia bekerja. Dia memiliki gaji yang besar, memiliki kebebasan untuk mengatur dan untuk memerintah orang-orang yang ada di dalam bawahan di mana dia bekerja. Dan dia mengatakan alasan yang menjadi pendorong dia ingin memperoleh satu jabatan yang tinggi, memiliki kekuasaan, yaitu dia ingin supaya dia tidak hidup lagi di dalam tekanan. Karena selama ini ketika dia bekerja, dia mengatakan bahwa dia bosan bekerja dalam tekanan dan dalam hal berpenghasilan yang sedikit, yang pas-pasan. Jadi dia ingin memperoleh
kedudukan yang lebih tinggi, dan juga dia ingin memperoleh gaji yang besar dari tempat di mana dia bekerja. Ketika kita merenungkan, berbicara tentang merdeka itu identik dengan memiliki kebebasan atau kekuasaan. Memiliki kebebasan atau kekuasaan. Memiliki kewenangan untuk berlaku sesuka hati, termasuk mengatur orang lain semau diri sendiri. Tak heran jika memang pada akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, untuk mencari posisi yang tinggi supaya mereka bisa memaknai kemerdekaan itu. Karena orang kebanyakan saat ini memang memaknai tentang kata merdeka itu, mereka memiliki kuasa dan mereka memiliki kebebasan di dalam hidup mereka. Dan memang merdeka itu identik dengan kedua hal ini, yaitu kebebasan dan juga kekuasaan. Tetapi ketika kita merenungkan, berbicara tentang merdeka di dalam kehidupan orang-orang percaya atau merdeka di dalam kehidupan Alkitabiah, orang Kristiani beroleh anugerah kemerdekaan dari Tuhan. Dan kita semua yang sudah percaya saat ini memperoleh kemerdekaan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus kehidupan kita, menebus segala sesuatu. Dan kita dimerdekakan di dalam Dia. Dan itu merupakan anugerah yang kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus. Namun kemerdekaan ini adalah kemerdekaan dari dosa. Merdeka dari kekuasaan iblis, merdeka dari penghukuman hukum Taurat, merdeka dari murka Allah dan kengerian atas kuasa kegelapan. Nah, ini yang merupakan contoh dan merupakan hal yang kita maknai di dalam kemerdekaan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahwa kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan dari penghukuman hukum Taurat, kita dimerdekakan dari murka Allah, dan kita dimerdekakan dari kengerian atas kegelapan dunia ini. Kemerdekaan Kristiani bukan selubung untuk menutupi kejahatan. Sebaliknya, anugerah kemerdekaan diharapkan dapat membawa umat menuju cara hidup yang baik. Dengan perbuatan baik itulah umat Kristiani bersaksi sehingga dapat membungkam mereka yang gemar menebar fitnah tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa jangan sampai ketika kita membaca di dalam ayat ke-16 ini, jangan sampai kita hidup seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Jangan sampai kita hidup sebagai orang-orang yang kita tidak mempergunakan anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri itu dengan benar dan baik. Jangan sampai. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa kita harus hidup sebagai orang yang memang sungguh-sungguh memaknai, yang memang sungguh-sungguh melakukan kemerdekaan itu, menghidupi kemerdekaan anugerah yang Tuhan beri itu dengan baik, dengan kita melakukan semua kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kemerdekaan yang merupakan hak istimewa dari Tuhan bukan jaminan untuk berlaku sewenang-wenang, bebas tanpa batasan. Sikap yang demikian justru dapat merenggut kemerdekaan kita atas dosa. Mungkin kemerdekaan atas dosa memang tidak membebaskan kita dari penderitaan, sebab mempertahankan kekudusan dan kasih yang menjadi ciri kemerdekaan Kristiani besar kemungkinannya berseberangan dengan kenikmatan dunia. Namun, mengingat penderitaan terbesar kita adalah maut akibat dosa, relakah kita menggadaikan kemerdekaan dari Tuhan demi kesenangan yang sementara? Nah, ini sungguh luar biasa, renungan yang sangat memberkati kita semua ketika kita dapat memaknai kemerdekaan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita dapat melakukan semua sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak memiliki kebebasan, kita tidak memiliki kuasa. Karena ketika kita memaknai kemerdekaan itu sebagai kata kebebasan dan kekuasaan, kita akan keliru ketika kita memaknai anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan kebebasan
dan kekuasaan. Karena kita akan salah di dalam kita melangkah. Karena dikatakan bahwa sikap yang demikian justru dapat merenggut kemerdekaan kita atas dosa. Mengingat penderitaan terbesar kita adalah maut akibat dosa, relakah kita menggadaikan kemerdekaan dari Tuhan demi kesenangan yang sementara? Satu pertanyaan buat kita, rela. Apakah kita rela untuk menggadaikan anugerah kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dengan kita hidup semena-mena, dengan kita hidup di dalam kebebasan kegelapan dunia ini, dengan kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Padahal kita sudah diberikan kesenangan yang bersifat kekal, yaitu keselamatan hidup kekal, kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-16 mengatakan, sekali lagi saya bacakan supaya kita terus bisa mengingat tentang firman Tuhan ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Satu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan di pagi ini, kiranya sebelum kita melangkah di dalam segala pekerjaan, pelayanan kita sepanjang hari ini, kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan sebagai penutup dari renungan ini, saya mengatakan bahwa jangan sampai keliru di dalam memaknai kemerdekaan yang Tuhan beri, supaya kita jangan terjatuh lagi dalam penjajahan dosa. Sekali lagi, jangan sampai keliru di dalam memaknai kemerdekaan, supaya kita jangan terjatuh lagi dalam penjajahan atau belenggu kegelapan dosa. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kita semua, dan saya akan menutup renungan pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas renungan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah ya Tuhan, renungan pada pagi ini akan memberkati kami semua, akan menolong kami supaya kami dapat memaknai kemerdekaan, anugerah keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan mengangkat satu pujian sebagai bentuk dari respon hati kita untuk kita dapat memaknai kemerdekaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita manfaatkan kehidupan kita pada saat ini. Kita memberi diri kita sepenuh waktu kepada Tuhan untuk kita memaknai kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah hidup kita, di dalam sisa hidup kita ini, kita dapat memaknai kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, dengan kita terus menjadi berkat dan menjadi terang di dalam kegelapan dunia ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah doa pagi kita pada saat ini. Saya akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang sungguh luar biasa. Di pagi ini ya Tuhan, Engkau sudah beri kami waktu untuk bersama-sama memuji, menaikkan pujian kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami tetap terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, dan kami dapat memaknai kemerdekaan anugerah dengan sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ketika kami bekerja, ketika kami melayani, ketika kami berada di dalam lingkungan kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada, biarlah firman kebenaran hidup kami boleh terus beritakan, dan kami boleh menjadi terang, menjadi berkat di dalam kehidupan dunia ini ya Tuhan. Dan dibagi orang-orang yang ada di sekitar kami boleh mengabarkan Injil keselamatan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah doa pagi pada saat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kisidrono.